Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mida Dewi Deningrum dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya ingin mewawancari Bapak tentang sejarah Benteng Van der Wijk ini, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh dijelaskan, Pak, sejarah dari Benteng Van der Wijk ini, Pak. Terima kasih. Ya, nama saya Erik Karsoyo, di sini sebagai manajer di Objek Wisata Benteng Van der Wijk ini untuk mengenai tentang sejarah bentengnya. Benteng ini adalah bangunan yang dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1818. Itu yang kita anut. Jadi banyak cerita ataupun banyak narasumber yang mengatakan berbeda. Namun dari pihak kami menggunakan yang tahun 1818. Jadi Benteng Van der Wijk ini yang awal fungsinya adalah sebagai kongsi dagang milik Belanda yang dibangun oleh Jenderal David Cosius. Jadi mungkin kalau dulu taunya adalah Fort Cosius, dengan bentuknya persegi 8 dengan tinggi 10 meter dan semua terbuat dari batu bata merah. Sementara untuk ketebalan dindingnya yaitu 1,4 meter. Kemudian untuk lantainya itu 1,25 dan terdiri dari 36 ruangan besar, 73 jendela dan ada 63 pintu penghubung. Ada 8 anak tangga menuju lantai 2 dan juga ada 2 anak tangga darurat. Dengan benteng ini berubah fungsi dari yang tadinya sebagai benteng pertahanan, benteng administrasi atau milik Belanda sebagai kongsi dagang, ini berubah fungsi menjadi benteng pertahanan pada tahun sekitar 1825, yaitu pada masa peperangan Jawa, yaitu perangnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Setelah perang Jawa itu Benteng Van der Wijk ini berubah fungsi menjadi benteng untuk pertahanan. Yang awalnya benteng tadi untuk VOC atau perdagangan menjadi pertahanan karena adanya perang Diponegoro. Nah, setelah itu untuk gubernur jenderal yang ada di benteng ini berganti, yang tadinya dari Cosius menjadi pimpinannya adalah Cornelis Van der Wijk, sehingga benteng ini dinamakan Van der Wijk. Yang asal usulnya Van der Wijk itu adalah seorang gubernur jenderal yang tadinya dari Aceh, karena dia dalam pemimpinannya di Aceh berhasil istilahnya kalau dia bilang adalah pemberontak. Indonesia dulu pemberontak dibilangin sama Belanda, karena Belanda yang menguasai. Nah, itu berhasil menguasai di Aceh untuk melakukan perlawanan melawan para pejuang kita. Nah, akhirnya Van der Wijk dikirim ke Jawa dan memimpin di Gombong ini, di Benteng Gombong ini. Lalu benteng ini berubah fungsi menjadi sekolah kadet atau pupil school. Pupil school yang artinya adalah sekolah taruna atau sekolah militer zaman Belanda. Kemudian benteng ini menjadi besar karena semua taruna ataupun alumnus dari benteng ini mempunyai skill perang yang bisa diperhitungkan, dan utamanya adalah untuk penyerangan ke daerah Yogyakarta ataupun kekuasaan Indonesia. Itu untuk sejarah dari benteng ini sendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa benteng ini dinamakan Benteng Van der Wijk, Pak? Ya, ini Van der Wijk itu diambil dari gubernur jenderal yang memimpin dan sukses di benteng ini. Namanya itu Cornelis Van der Wijk. Jadi untuk penghargaannya dari kekaisar ataupun kerajaan Belanda menamakan benteng ini menjadi Benteng Van der Wijk. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, pada masa dahulu benteng ini digunakan untuk apa nih, Pak? Dengan porsinya masing-masing, benteng ini tuh kalau awal fungsinya sebagai kongsi dagang atau pengumpul rempah-rempah, kemudian berubah fungsi menjadi sekolah taruna militer zaman Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Van der Wijk. Kemudian setelah itu benteng ini berubah fungsi menjadi benteng pertahanan karena banyaknya aktivitas perlawanan dari rakyat Indonesia. Dan setelah perang Diponegoro
kemudian terjadi peperangan-peperangan yang akhirnya datanglah penjajahan Jepang. Nah, di sini Benteng ini berubah fungsi juga menjadi sekolah tentara peta atau untuk melatih orang Indonesia yang telah dihasut oleh Jepang agar membantu perang Jepang. Dan itu di sini dilatih tentara peta atau pembela tanah air yang akhirnya tentara peta ini melawan Jepang sendiri, dan sampai akhirnya Jepang menyerah, kalah setelah adanya bom Hiroshima Nagasaki. Namun setelah Jepang menyerah kalah, kembali lagi masuk lagi yaitu tentara Belanda lagi, karena mereka menganggap ini adalah aset dari Belanda, makanya mereka kembali lagi ingin mengambil alih milik mereka yang dinyatakan bahwa ini adalah milik dari Belanda. Jadi benteng ini berubah fungsi dari pemerintahan Komisi Dagang sampai dengan tempat pelatihan tentara sampai dengan benteng pertahanan, dan sampai akhirnya benteng ini waktu kemerdekaan RI digunakan sebagai sekolah BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang sampai saat ini digunakan untuk sekolah TNI. Jadi di sebelahnya ini sudah dibangun sekolah-sekolah TNI yaitu SATA atau Sekolah Calon Tamtama. Lalu untuk pertanyaan keempat, apakah Benteng Van der Wijk ini pernah mengalami kerusakan, Pak? Kalau kerusakan yang besar atau yang itu nggak ada. Cuman karena benteng ini dulu sebelum kami kelola itu memang nggak terawat. Nggak terawat maksudnya itu benteng ini dihuni untuk rumah, bukan untuk saat ini wisata. Karena mereka bagi para veteran yang tidak punya rumah, mereka menghuni di dalam benteng ini. Jadi di dalamnya sekat-sekat dihuni untuk rumah para veteran ataupun para pensiunan yang tidak punya rumah. Jadi untuk kerusakan yang signifikan kayaknya enggak, untuk bangunannya masih utuh. Dan kalau memang dilihatnya warnanya merah batu-batanya itu karena waktu dulu itu memang ada lepaan atau acian ya, tapi karena udah dimakan usia lapuk, dikhawatirkan lapukan itu menjatuhi para pengunjung, akhirnya dibersihkan dan akhirnya warna dasarnya batu bata kelihatan dan ada warnanya merah. Jadi kalau dulu adalah adanya acian atau apa namanya ya, dilepa gitu, kalau orang Jawa bilang dilepa biar kuat. Namun setelah termakan waktu dindingnya itu lapuk. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, Benteng Van der Wijk ini diresmikan sebagai tempat wisata itu pada tahun berapa, Pak? Iya. Untuk kerjasama awalnya itu pada tahun 1998, itu kerjasama antara PT Indopower yang dipimpin oleh Bapak Haji Subun Haka dengan Bapak Kasat, waktu itu Tiasno Sudarto. Waktu itu terjadi kerjasama untuk pengelolaan benteng ini menjadi taman rekreasi bermain anak. Jadi edukasi untuk mengenalkan sejarah kepada anak-anak itu diresmikan pada tanggal 5 Oktober tahun 2000. Jadi setelah terjadi kerjasama, pembersihan lokasi, lahan, dan pembenahan dari tahun 98, 2 tahun pembenahan, 2000 diresmikan untuk wisata umum. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.